Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia yang ada di rumah, berkaitan dengan pelajaran PAI pada hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan. Tapi sebelumnya kita mulai dengan membaca bismillah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian yang berbahagia, untuk pelajaran PAI masih membahas tentang bab 8, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, ya. Kita melanjutkan bagian D, yaitu sikap yang baik ketika berbicara. Baik, antum buka halaman 76 di buku paket, ya. Perlu antum ketahui bahwa sebagai anak yang soleh dan solehah, kepada siapapun kita harus bersikap hormat, ya. Salah satu sikap hormat itu bisa dicerminkan oleh kita dari tutur kata, dari bahasa, ya, dari cara bicara kita kepada orang lain. Apalagi orang lain itu adalah usianya di bawah kita, ya. Usianya di atas kita atau lebih tua dari kita semuanya. Nah, seorang anak muslim atau anak yang soleh dan soleha harus selalu berbicara santun dan lemah lembut, ya. Santun tutur katanya, lemah lembut sikapnya, itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, bersikap baik ketika berbicara merupakan salah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi, kalau antum bersikap sopan kepada orang lain, kalau antum bersikap lemah lembut kepada orang lain, itu adalah sikap yang dicontohkan oleh Rasul, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Rasulullah itu dalam kehidupannya dengan para sahabat, dengan keluarga, dengan sesama muslim itu dikenal sebagai orang yang sangat lemah lembut dalam tutur katanya, yang sangat sopan kepada orang lain. Bukan hanya kepada orang Islam, kepada orang kafir pun Rasulullah dikenal sebagai orang yang baik, ya, tutur katanya. Bahkan beliau di kalangan orang Quraisy waktu itu, ya, Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin. Al-Amin itu artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Itu julukan yang luar biasa dari orang Quraisy, baik yang Islam maupun yang di luar Islam atau yang kafir, ya. Yang selanjutnya, seorang muslim harus berbicara sopan, santun dan lemah lembut, ya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 83, ya. Nah, di sini disampaikan ada di halaman 77, ya, dalam buku paket. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsanan wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 83. Nah, di sini disampaikan bahwa ada bahasa waqulu lin-nasi husna. Antum sekalian harus berbicara yang baik kepada sesama manusia. Artinya, antum tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh berbicara jorok atau kotor. Seorang muslim harus mampu menjaga sopan santun dan tutur katanya ketika berbicara dengan siapapun, ya. Bahkan dalam kitab para ulama disebutkan bahwa
salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu karena mampu menjaga lisannya, ya. Jadi ketika ada orang yang tutur katanya tidak bisa jaga, tutur katanya kasar, tutur katanya tidak baik, nah maka dia akan menambah orang lain sakit hati. Dia telah menzolimi orang lain dan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu melalui pertemuan ini Pak Jaja yakinkan bahwa antum sebagai anak yang soleh dan solehah harus mampu berbicara sopan, harus mampu berbicara lemah lembut, ya, karena antum akan terhindar dari menyakiti perasaan orang lain, ya. Justru antum dengan berbuat baik melalui lisan antum, maka antum akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pepatah, mulutmu harimaumu, ya, dalam artian bahwa mulutmu kalau tidak mampu menjaga akan menjadi sesuatu yang menyakiti orang lain. Mungkin itu yang bisa Pak Jaja sampaikan dalam pertemuan PAI di hari ini melalui pembelajaran daring, melalui tayangan video. Mudah-mudahan antum sekalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahaminya. Amin ya robbal alamin. Kita tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.